Saudaraku, suatu ketika istri saya menyuruh anak saya untuk membeli satu bahan makanan. Dan istri saya mengingatkan jangan sampai salah beli, karena banyak yang mirip. Supaya anak saya tidak susah mencari dan menemukannya, dan tidak salah membeli, istri saya memberikan tanda-tanda. Apa saja tanda-tanda dari produk yang diinginkan oleh istri saya itu. Nah, tahukah saudara bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya pun sesungguhnya kita memiliki tanda-tanda. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia bukan orang pilihan Allah. Lalu apa tanda yang sebenarnya? Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, Paulus menolong kita untuk memahaminya lebih baik lagi. Dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah satu belas kasihan. Orang-orang yang dipilih Tuhan, tanda kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang yang penuh belas kasihan. Bukankah saudara sudah melihat di mana-mana Yesus melakukan pelayanan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang banyak menyatakan tindakan-tindakan belas kasihan. Anak-anak Tuhan tidak ada yang tega-tegaan. Tapi ketika melihat sesamanya perlu pertolongan, dia jatuh belas kasihan. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua dikatakan adalah kemurahan. Anak Tuhan itu murah hati. Anak Tuhan itu nggak pelit. Anak Tuhan itu suka memberi. Anak Tuhan itu suka berkorban. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu, Tuhan tidak pernah salah pilih. Orang yang benar-benar dipilih Tuhan, pastilah suka berkorban. Bukan suka mencari korban ya, tapi suka berkorban. Dan yang ketiga dikatakan saudaraku, orang-orang yang dipilih Allah, yang dikuduskan Allah dan dikasihi Allah, orang-orang yang rendah hati. Ya, kalau saudara betul-betul pilihan Tuhan, saudara pasti saat ini orang yang sangat rendah hati. Bahkan rela melepaskan hak, rela menolong orang lain. Orang-orang yang tidak pernah menganggap dia harus dihormati, dia harus diperlakukan dengan spesial. Tidak. Orang yang rendah hati itu cirinya adalah orang yang suka melayani. Orang yang rendah hati itu cirinya adalah orang yang suka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan orang yang rendah hati itu cirinya adalah orang yang lebih suka melakukan kewajibannya daripada menuntut haknya. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan oleh Paulus, orang pilihan Tuhan itu, anak Tuhan itu adalah lemah lembut. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu orang yang lemah lembut. Menanggapi segala sesuatu dengan lemah lembut. Lemah lembut artinya apa, saudaraku? Orang yang memiliki power, kekuatan, namun menyatakan kekuatannya dengan kelembutan. Itu adalah orang yang lemah lembut. Jangan mentang-mentang, saudaraku. Dia boleh menjadi orang yang tenar, tapi dia tidak memanfaatkan ketenarannya untuk menunjukkan siapa dia. Bukan. Tapi orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu meresponi segala sesuatu dengan lembut. Dan yang kelima dikatakan adalah sabar. Orang pilihan Tuhan itu adalah sabar. Anak Tuhan itu sabar. Karena kesabarannya, akhirnya dia siap menerima apa saja. Karena kesabarannya, dia mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Karena kesabarannya, dia tidak mau pakai mulutnya untuk mengeluh, sekalipun tidak seperti yang dia harapkan yang sedang terjadi. Saudaraku, banyak orang mengatakan kecap nomor 1, tapi pada akhirnya rasa yang membedakan. Banyak orang yang mengatakan, aku percaya kepada Yesus,
pada akhirnya apa yang keluar dari kehidupan kita, apakah di sana ada belas kasihan, apakah di sana ada kemurahan, apakah di sana ada kerendahan hati, apakah di sana ada kelemah lembutan, dan apakah di sana ada kesabaran ditemukan oleh orang lain. Itulah yang menjadi faktor pembeda antara anak Tuhan yang sebenarnya, orang-orang tebusan Allah yang sebenarnya, dan yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, dengan orang-orang yang merasa mengenal Allah, merasa sudah dikuduskan, merasa sudah diselamatkan. Sebetulnya tidak. Ayo kita benahi lagi diri kita. Tuhan Yesus pasti menolong kita.